Rumor artis dan selebriti. Oke, sobat rumor artis dan selebriti, rasis. Saya Denny Darko dan apa kabar Science Seekers? Ini pengikut saya semua. Sebenarnya tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Apa yang mau ditanyakan? Ini kayak dukun nggak? Konsultasi. Mau kaya? Mau terkenal? Atau mau apa? Berita yang lagi ramai ini udah hampir sebulan, hampir sebulan. Oh, tentang Pak Ferdi Sambo ya? Bukan. Oh, bukan. Soal pesulap merah. Oh, pesulap merah. Samsudin. Iya, ini kayaknya lebih heboh dibandingkan permasalahan ini ya, Brigadir Joshua ya, almarhum. Melihatnya seperti apa sih Mas? Mungkin dari karakter masing-masing ya, antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Kalau saya memberikan pendapat, saya punya satu pikiran yang saya yakin banyak orang yang memikirkan yang sama. Settingan nggak sih? Nah, karena sampai sekarang pun sangat-sangat mungkin ini adalah settingan. Iya dong, karena apa? Masa sampai segitunya? Apalagi kemarin saat terus kemudian datang ke tempat Denny Sumargo masih baik-baik saja. Dr. Richard Lee, wah sampai bawa-bawa dari seseorang non-muslim seperti itu kan? Ini kayaknya settingan nggak sih? Jangan-jangan semuanya settingan nih, biar seru, biar AdSense di mana-mana gitu. Tapi saat terus kemudian lapor polisi, saya jadi berpikir ini kayaknya nggak settingan deh, kayaknya memang beneran seperti itu. Nah, bertanya tentang siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, saya nggak mau di sini itu ada di tengah-tengah terus bilang, oh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kalau menurut saya dua-duanya salah. Dua-duanya salah ini karena apa? Karena ya namanya orang kalau mau konfirmasi atau mau ada klarifikasi, kalau terus ada kamera live, ini untuk yang Marcel dulu ya. Kalau ada kamera live, mereka kan nggak siap nih. Jadi otomatis kan orang jadi takut. Nanti takut salah ngomong, takut salah apa, dan sebagainya. Untuk Gus Samsudinnya sendiri, kesalahannya di sini adalah beliau ini itu juga nggak langsung to the point, jumpain dulu aja gitu. Malah menerima undangan dari banyak podcast untuk melakukan klarifikasi. Jadi kalau saya boleh lihat ini bukan tentang apa yang mereka lakukan, tapi initial reaction-nya atau reaksi pertamanya yang spontan ini salah, keliru, itu saja dulu. Harusnya tanpa ada media, tanpa ada live kamera, ngobrol dulu, tanpa ada pengacara, tanpa ada lurah, camat, dan sebagainya, ngobrol dulu aja berdua. Itu sebenarnya. Tapi sayangnya hal itu tidak terjadi. Marcel datang udah nyalain kamera, ya dia dengan banyak alasannya ya. Dan saya juga menghormati alasannya itu apa. Gus Samsudin yang datang ke Jakarta, alih-alih nemuin Marcel yang dia pun saat ini itu tinggalnya ada di dua kota. Kalau nggak di Bandung, di Jakarta. Tapi nggak janjian dulu, akhirnya nggak ketemu. Terus dua-duanya saling klaim, mana? Dicari nggak ada. Dicari. Nah itu yang membuat orang jadi bertanya-tanya, ini settingan apa enggak sih? Begitu. Tapi yang menarik kan ketika salah satu itu saling menantang untuk hadir datang gitu kan. Betul. Dan diawali oleh si Marcel mendatangi Padepokan. Betul, mendatangi Padepokan. Nah, terus ya kan akhirnya nggak jadi dilakukan pembuktian walaupun ketemu. Ya. Bahkan diramaikan dengan adanya malah pertengkaran ya. Mungkin bukan pertengkaran ya. Kalau pertengkaran itu kan mendebatkan siapa yang benar. Tapi di situ Marcel ini pengennya, ayo kita lakukan pembuktian. Nah dari pihak Gus Samsudinnya ini mengeluarkan tata cara gitu loh. Mana KTP-nya, harus lapor dulu, harus ini dulu. Akhirnya keduanya ini merasa saling nggak secure, terus memilih untuk ya sudah take off gitu. Nah, yang disayangkan di sini adalah namanya orang harus memberikan sebuah tindakan yang segera, tindakan yang immediate reaction, tapi ternyata hal ini tidak sempat difikirkan. Akhirnya kan spontanitasnya ini ke arah yang jadi sangat disayangkan. Terus sampai harus datang melakukan pelaporan di polisi. Saya cuma berpikir satu, emang dipikir polisi Indonesia ini nggak repot gitu loh. Cuman harus ngurusin satu orang yang melaporkan dengan alasan ITE dan membuat, kalau saya tidak salah ya, dukun-dukun ini jadi berkurang mata pencariannya gitu loh. Kepolisian saat ini sedang repot mengurusi permasalahan ya yang kita tahu ya, yang melibatkan Bapak ex Kadif Propam, Pak Irjen Ferdi Sambo,
dan banyak yang lainnya, masa harus ngurusin pesulap merah versus dukun? Ini kan ngerti ya maksudnya. Makanya saya waktu ditanya, apakah ini akan jadi sebuah permasalahan? Saya pikir polisi pun juga pasti akan pintar dan ya itu akan diterima sebagai laporan dari masyarakat ya. Tetapi saat dibaca, semua hal di situ itu pasti nggak akan bisa dibuktikan. Karena kembali lagi kalau menurut saya, yang saya juga punya kenalan polisi dengan tingkatan yang juga dia ini kalau saya bilang sudah tingkatannya di atas ya. Kepolisian ini juga pasti akan menanyakan dan juga menginvestigasi niatnya dulu. Dan kalau secara niat tidak ada menuju ke arah sana, ya seharusnya ya ini tidak akan jadi soal. Mas Denny sendiri kan nih walaupun istilahnya satu bapak tapi lain ibu ya, dari segi keilmuannya dengan pesulap merah. Oh, kalau boleh saya bilang ya, kalau gurunya sih ya berbeda ya, Iya. kalau misalkan seperti itu. Cuman karena profesinya sama dan dia usianya junior dari saya dan beberapa acara saya ini pernah melibatkan dia gitu. Nah, otomatis ya dia ya junior saya begitu sih. Seberapa kenal dekatkah sih dengan Saya udah Marcel? mungkin kalau di total tahun kenal ya itu 11 tahun. Mulai bekerja sama itu mungkin 7 tahun yang lalu. Dan sejak itu sering ketemu. Termasuk saya bilang Marcel ini termasuk guru saya. Guru saat membuat konten YouTube. Karena dia udah jadi YouTuber duluan. Dan pesulap merah saat itu subscribersnya jauh lebih banyak dibandingkan saya yang baru mulai. Terus saya juga menimba ilmu, saran tentang YouTube analitik, tentang thumbnail dan sebagainya. Dan akhirnya channel saya berkembang sekarang ini juga berkat bantuan dari pesulap merah. Kalau dibilang dekat, akrab banget ya, nggak kayak temen aja. Mungkin karena beda usia ya, seperti itu. Tapi kalau dibilang kenal baik ya kenal baik. Tapi melihatnya seperti apa sih karakter orangnya ini sendiri gitu? Apa memang suka musik-musik orang atau gimana? Karena kan banyak akhirnya kan dengan munculnya kejadian pertama kali mendatangi Padepokan, terus akhirnya saling menantang, bahkan Marcel sendiri menantang semua para dukun. Oke. Kalau saya sebelum menilai bagaimana karakter ya tadi ya. Nah, saya akan menilai karakter masyarakat Indonesia dulu. Yang mereka ini tidak mengikuti jalan ceritanya, cuman tahu sedikit terus kemudian berkomentar. Nah, apa yang Anda sampaikan tadi itu tidak sepenuhnya benar. Karena sebenarnya yang terjadi adalah Marcel ini mengomentari salah satu ya. Itu trik menurut Marcel, atau kalau menurut Gus Samsudin mungkin adalah teknik penyembuhannya. Kalau nggak salah menggunakan keris ya saat itu. Nah, dia bilang kalau yang dilakukan oleh si Gus itu, saya juga bisa menggunakan ini. Dari situ terus kemudian terjadi, ya itu tadilah, mungkin kalau boleh kita bilang kemesraan di sosial media ya. Berkembang sampai akhirnya ya itu tadi, saling, ya sudah, ayo kapan datang ke Jakarta, saya buktikan, kalau enggak silahkan datang ke Blitar. Nah, akhirnya dijabanin sama Marcel untuk datang. Jadi memang sudah ada pembicaraan tentang itu sampai akhirnya dia datang. Ini dari cerita yang saya tahu. Sampai akhirnya dia datang. Nah, tapi pas datang mungkin karena nggak janjian dulu kapan datangnya, jam berapa dan sebagainya. Dan ya tuan rumah ya berhak dong untuk menolak atau menerima. Nah, dari sini akhirnya tidak dicapai kesepakatan. Terus melebar jadi kayak yang sekarang ini. Jadi kalau dibilang bahwa suka mengusik, saya kira sih tidak. Karena memang yang akhirnya disasar itu adalah video yang itu saja. Seperti itu. Nah, terus kemudian saat ini semua orang itu ikut berkomentar. Ini kan sama kayak saya berulang kali cerita bahwa keributan di sosial media itu kita naik mobil, ada orang naik mobil, keserempet di jalan, sama-sama nggak bermaksud. Pas kita keluar, niatnya minta maaf, tapi orang-orang ada berkerumun terus nyalain kamera. Orang itu kan langsung kayak pertandingan tinju. Jadi ada yang memihak kita, ada yang memihak orang ini. Akhirnya kita harus menjadi pemenang. Padahal untuk hal yang seperti ini, saya katakan, semuanya sebenarnya sudah jadi pemenang karena tambah terkenal keduanya. Saya pun jadi ikut terkenal karena saya pesulap seperti itu. Bedanya apa sih ketika paranormal atau bahasa orang awamnya tuh dukun? Yang pertama sebenarnya yang disebut sebagai dukun, kalau menurut saya itu kayak orang dulu itu disebut sebagai pandai, orang yang terampil melakukan sesuatu. Ini jago pegang kamera, ngarahin lightingnya seperti apa, ya ini dukun kamera. Mungkin sekarang namanya keren aja, namanya kameramen. Padahal ini dukun kamera, dia akan tahu nih kameranya akan habis baterainya kapan, ya kan nggak fokus, atau mas latar belakangnya kayaknya ditambah ini dan sebagainya. Kalau saya bilang dukun itu seperti itu.
Makanya ada yang dukun beranak, dukun pijat, ya kan? Ada banyak sekali. Bahkan kalau boleh saya bilang, saat dulu saya ini menjadi arsitek atau interior designer sebelum ini, ya saya ini dukun bangunan, mungkin seperti itu. Kalau disebut paranormal ini karena sesuatu yang di luar penjelasan akal pikiran manusia, yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum fisika, itu disebut sebagai sesuatu yang di atas normal. Nah, kalau kita bilang di luar, padahal ini ada di dalam, maka kita menggunakan paranormal, sesuatu yang mendukung kenormalan. Pernah dengar istilah paramedik, Paramedis. parachute? Nah, para di situ artinya sama. Saya melihatnya seperti itu. Nah, kalau disebut paranormal, artinya apa? Seseorang yang memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang normal. Kalau bahasa Denny Darko-nya seperti itu ya, itu paranormal. Tapi belum tentu memiliki kemampuan. Punya kemampuan untuk menyembuhkan, punya kemampuan yang bermanfaat bagi orang lain itu belum tentu ada. Tapi dia memiliki kemampuan di atas orang lain. Tapi dukun, ini belum tentu paranormal. Dukun yang dimaksud oleh Marcel di sini, itu mengalami penyempitan makna. Jadinya adalah seseorang yang melakukan penyembuhan medis menggunakan trik dan terutama kedok agama. Nah, itu yang ingin diberantas perdukunannya. Jadi bukan berantas dukun beranak, dukun pijat, atau paranormal yang istilahnya mungkin dia merasa bahwa oh saya lihat di sini ada indigo tuh ya, kalau sekarang musimnya disebutnya. Dia nggak ke arah sana. Yang dia khusus berantas itu adalah ini kok pakai alat sulap. Nah, dia pengen ngasih tahu kalau ini alat sulap loh. Dia kagak sakti beneran. Dan dia pun bukan artinya di sini bilang bahwa tidak ada orang sakti. Dia masih mencari. Makanya dia bilang, kalau ternyata orang ini terbukti sakti, gue tutup nih channel YouTube gue. Seperti itu. Melihat perseteruan mereka seperti apa nih, Mas Denny? Tadi kan Mungkin udah saya jawab yang nanti lebih ke mengarahnya suatu perdamaian kah? Nah, Atau saya ada mengupayakan tindakan begitu. Makanya kemarin saya Karena sengaja. kan ada beberapa orang juga yang memanfaatkan ya. Misalnya nih ada yang pro ke Mas, kita juga manfaatin nih demi AdSense kita kan. Nah, maksudnya gini, Gimana? ada memanfaatkan ketika si Gus Samsudin ini buat laporan, Ya. ada di posisi Marcel pun ada di belakang Marcel nih ada beberapa lawyer yang Oh ya, kalau membantu iya masalah ini. kalau seperti itu bahkan kemarin ada kayak satu teman-teman yang berprofesi sebagai escort, bodyguard, ya kan. Nah, security escort itu juga bilang, gue akan temenin seperti itu. Kalau saya pikir ini ya bagaimana menunjukkan solidaritas kita dan kita ini berpihak ke siapa. Udah seperti itu. Kalau dibilang kok jadi seperti ini, ya ini sesuatu yang niscaya pasti akan terjadi. Kalau saya pribadi, makanya kemarin saya mencoba menghubungi Master Limbat, saya ajak ngobrol, Mas mau nggak kita ngobrol, kita bicara tentang ini nanti itu harus seperti apa, dan kalau dari kacamata kita tuh gimana? Karena saya pesulap, Master Limbat ini seorang praktisi spiritual juga, dan juga seorang pesulap. Nah, jadi saya datang ke orang yang tepat dong ini ya. Nah, karena beliau ini keterbatasan ya nggak ngomong seperti itu, dia minta ayo dah kita bikin konten, nanti dirimu aja yang ngomong, saya menimpali. Akhirnya kami bikin konten kemarin itu ada di channel saya. Artinya gini, akankah nanti Mas Denny ini lebih menjembatani kedua belah pihak atau ada rencana? Saya harap begitu ya. Saya harap begitu. Kalau seandainya saya diberikan kesempatan, karena saya terhitung sudah 4 kali menghubungi Gus Samsudin, 5 kali sebenarnya, belum direspon. Dan yang saya ingin upayakan itu adalah pertemuan tanpa kamera, tanpa live, tanpa YouTube. Ketemu dulu aja, ngobrol. Ini mau seperti apa? Nah, karena polemik di masyarakat ini semakin liar, orang ini semakin menganggap yaitu tadi, Marcel dianggap mau memberantas perdukunan, nanti miring lagi memberantas goib, miring lagi memberantas. Apa kabar dengan akhirnya banyak orang-orang Dayak yang tersinggung, orang-orang Bali yang memang kehidupannya masih lekat dengan spiritualisme itu tadi, begitu. Jadi ingin meluruskan agar nggak sampai ke sana, begitu. Dan Gus Samsudin pun ini kalau saya boleh bilang ya, dia dengan semua apa yang dia katakan dia benar, ya sudah, ya silahkan aja. Dan kalaupun ternyata nanti masih ada orang yang datang ke sana terus berobat, ya ini kan suka sama suka. Kita nggak bisa terus laporkan ke polisi. Yang bisa lapor ke polisi itu hanyalah orang yang merasa tertipu. Bukan kita yang ngelihat, terus karena kita nggak suka atau tidak sesuai dengan keyakinan kita, terus kita pergi ke polisi dan melaporkan itu. Mas, yang menarik sempat Gus Samsudin datang ke Jakarta
muncul di salah satu podcast Enggak, ada dua kok. Denny Sumargo. Denny Sumargo, Nah, Dr. yang Richard dia Lee. membuktikan Betul. kalau itu ada di rumahnya ada case macam apa? Jenglot ya? Eh, Atau Mistis. kayak kepompong gitu ya atau apa? Iya, Ah. seperti itu. Yang mau dijual ke Deddy Corbuzier 2M. Gimana menanggapinya, Mas? Apakah ini menarik untuk di apa dibuat sebuah kayak semacam ini loh, gue nunjukin ini gue bener gitu. Oh ya, itu otomatis dia pengen menunjukkan. Nah, cuman kan kembali ada dua hal. Satu, saya tidak ada di sana. Jadi kalau ditanya ini benar atau enggak, saya nggak bisa ngomong. Tapi kalau yang saya lihat di situ ya dia menarik itu gitu, seperti itu tadi. Dan kedua, dengan dia nggak membalas saat saya menghubungi, apakah Gus Samsudin ini memang menghindari ketemu sama pesulap? Dipikir semua pesulap ini ingin membongkar gitu. Nah, saya katakan sekali lagi, seandainya Gus Samsudin di sini menyaksikan, saya tidak punya niat dan keinginan tersebut. Yang saya hanya inginkan adalah ini polemiknya mulai melebar kemana-mana dan ayo kita ngobrol. Dan kalaupun ternyata saya dianggap cari AdSense di sini, enggak ada kamera, ngobrol dulu, ini mau kemana, agar ini enggak baik loh. Saya punya feeling dan apa yang seperti dikatakan oleh Master Limbat ini, kalau diteruskan salah satunya akan hancur. Master Limbat berpesan gitu. Iya seperti itu, belum nonton ya? Iya. Harus nonton Iya, siap. dan subscribe. Tapi emang menantang kan Gus Samsudin itu untuk Libat sendiri atau Libat sendiri untuk menantang Oh, enggak. Jadi saya itu agar semua masyarakat ini pay attention, nonton gitu. Jadi Master Limbat menantang Gus Samsudin dan Marcel ini untuk berjumpa dengannya dan ngopi. Ngobrol. Iya, tapi saya kira ini Diskusi. tantangan, iya. Saya pikir ini tantangan yang paling berat dibandingkan harus pembuktian. Karena di tantangan ini mereka berdua harus melawan orang yang lebih kuat daripada lawannya, yaitu dirinya sendiri, egonya sendiri. Itu yang paling sulit. Tapi kan terakhir Gus Samsudin bilang triknya Marcel sama trik itu beda. Dalam arti Gus Samsudin itu emang sebagai syariat. Nah kalau pesulap itu kan trik. Pendapat dari Denny Sumargo. Tuh, Denny Sumargo, udah, nggak usah terusin aja deh ini. Aduh, nanti Denny cagur lagi. Denny Darko. Nih karena kumisnya sama mungkin ya. Kalau menurut saya, ya kembali lagi, semua orang itu berhak berpendapat apapun yang dia mau. Nah, Marcel pun berhak untuk bilang bahwa itu adalah sesuatu yang tidak seperti yang dia pikirkan. Nah, kalau seandainya salah satunya tidak setuju terhadap perkataan orang yang lain, tinggal dibuktikan. Di pengadilan pun yang seperti itu. Misalkan nih, Mas, kemarin pulang dari sini salah satu kerupuk saya hilang, Mas. Anda nyuri ya? Loh, enak aja. Nah, Anda harus membuktikan bahwa tuduhan saya salah. Seperti itu. Itu yang harus dilakukan. Nah, Marcel yang datang. Itu kemarin pakai keris ini. Ya dia harus membuktikan nggak pakai keris itu gitu loh. Itu sesederhana itu saja. Kalau dia mau. Di kepolisian pun dalam hukum itu berjalannya juga seperti itu. Minta pembuktian. Nah, tapi kalau seandainya udah saya nggak mau membuktikan, ya sudah. Sebenarnya nggak ada kewajiban dan keharusan di sini. Pembuktian dan pengakuan. Seperti itu. Pengakuan saya pikir tidak lah ya. Cuman pembuktian aja. Pembuktian. Tapi untuk jelas saya tanya langsung ke Marcel. Tapi kan pas di Jakarta itu Gus Samsudin telepon sama Marcel, kenapa nggak diangkat pendapatnya gimana? Nah, balik lagi Mas. Sama kayak narik itu tadi. Apakah itu bohong atau jujur? Saya tidak ada di sana. Waktu Gus Samsudin nelpon, dia kan nunjukin seperti ini. Lah, ya berarti dia nelpon. Tapi kan bisa aja kita pasang nomor telepon siapa, atau ternyata nelponnya jam berapa, atau apa, itu juga sesuatu yang ya kita nggak bisa ngomong karena saya tidak ada di sana. Tapi saya di sini tidak berhak untuk menentukan salah, benar, atau menggiring opini apapun. Intinya itu. Nah, kalau memang ternyata mau ketemu, sebenarnya gampang. Marcel tinggal pergi lagi ke Blitar, atau juga Gus Samsudin janjian ketemu di dimanapun saat itu Marcel berada. Makanya saya bilang, saya nggak yakin ini settingan. Sekarang jadi percaya lagi, kayaknya settingan deh ini. Atau Dr. Richard Lee ini jangan-jangan juga settingan ribut sama ini siapa namanya Gus Samsudin. Tapi pembuktian yang dibawa itu dengan ada dari dokter, ya kan ada paku, ada silet, ya kan. Nah, pendapat sendiri. Oke, kalau Mas tanya ke saya bilang itu bohong. Tapi kan saya pesulap. Nah, kalau memang mau, ada sebuah konten yang menarik. Langsung datang ke channelnya Ibu Ningsih Tinampi. Tahu dong, seluruh Indonesia tahu lah. Beliau ini pengobatan yang juga terkenal, pasiennya jutaan. Bahkan beliau di situ berbicara. Pasienku iku lo jutaan. Aku gurung pernah ndelok ono benda goib dadi padat.
Jadi dia itu quotes on quotes tidak pernah melihat benda gaib itu dikeluarkan dalam bentuk benda padat. Jutaan pasien. Kayak paku. Iya, dia belum pernah lihat. Nah sekarang lebih mumpuni dia atau saya? Beliau dong. Saya nggak pernah dan nggak bisa nyembuhin orang. Kalaupun saya bilang bohong, itu nggak bisa dikatakan sesuatu yang juga bisa beralasan. Kita jangan berdebat kusir gitu. Jadi kalau menurut saya, pertanyaan itu saya jawab dengan, ini loh yang ahlinya aja bilang begitu. Nah Anda simpulkan sendiri. Tapi kalau dari pihak Richard Kirk sebagai dokter, emang ada. Gitu. Richard Tapi yang dokter itu Dr. Richard Richard Lee. Richard Lee, dia membenarkan gitu loh bahwa memang ada teman itu orang yang apa gitu makan dari kecil. Oh ya, kan makanya kalau ditanya apakah betul ada? Ya ada, bisa aja. Nah, saya dulu kecil juga pernah makan benda kelereng kalau nggak salah. Itu juga pernah ada. Tapi kan apakah itu sebuah hasil dari sebuah praktek goib? Ya, itu kan kita nggak bisa ngomong. Dan pertanyaan Anda ke sana kan tadi kan? Itu tadi. Nah, saya quotes atau mengutip jawaban dari Bu Ningsih Tinampi. Ada di channelnya. Jangan lupa subscribe. Lebih ke arah mana sih nanti kedua belah pihak ini, Mas Denny? Oke, Anda nggak nanya dulu saya dukun atau bukan nih, kok pakai kartu tarot. Nah, Sampaikan tadi ya, ahli tarot. oke, jadi saya jelaskan sekali lagi, nggak lelah-lelah saya jelaskan. Tarot ini seperti global positioning system. Apa sih Mas Darko kok bahasanya sok pinter seperti itu? Coba lihat di handphone. Kalau kita mau pergi atau pesan aplikasi ojek online, nah untuk tahu kita berada di mana, dia berada di mana, itu adalah sebuah aplikasi yang menentukan titik kita menurut geografis. Jadi koordinat ya. Nah, saya bilang kartu-kartu saya ini seperti GPS itu tadi. Menunjukkan dan mengarahkan kemana kita harus pergi, seberapa jauh kita akan menempuh, dan halangan rintangan apa yang ada di sana. Apakah kita akan ngotot tetap pergi ke sana, menghindari cari jalan yang lain, atau diam saja di rumah, itu up to us, atau tergantung kita sendiri. Jadi kembali lagi, masa depan itu nggak ada orang yang tahu. Saya menantang siapapun orang yang mengaku bisa melihat secara pasti masa depan itu seperti apa. Karena tidak pernah ada. Saya di sini mengajak orang-orang untuk menciptakan masa depan yang sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Kartu-kartu saya ini artinya di seluruh dunia akan sama. Jadi kalau Seven of Swords seperti ini, kalau ketemu pembaca tarot Jepang, Nepal, Uganda, dari manapun, artinya akan sama. Saya nggak boleh ngarang. Dan ini akan menentukan arah pertanyaannya itu tadi. Nah, pertanyaannya apa jadi? Akan ke bawah kemana nih permasalahan mereka berdua? Oke. Kalau dari Three of Cups ini, saya pikir mereka akhirnya nanti akan ketemu. Dan pas ketemu itu, mereka berdua nggak akan segalak saat mereka belum ketemu. Pegang kata-kata saya. Pas ketemu untuk yang berikutnya, nggak akan segalak saat mana nih? Mana? Si Gusudin kan biasanya, Mas Marcel, gimana sih jenengan ini loh, tak tunggu loh ini. Marcel, Udin, mana Din? Pas ketemu nanti mereka pasti akan sangat sopan. Soal akankah nanti mereka berkolaborasi, Nah, kerjasama? saya tuh berpikir, dan ini sebenarnya adalah satu hal yang juga saya sarankan. Mumpung seperti ini tayang kok di konten saya. Ini ada loh, direktur TV terkenal di Indonesia yang kenapa nggak dibikin aja acara, ya kan? Dukun versus sulap. Wah itu keren, keren. Nggak akan kok nanti, ini kalau makanya ini saya juga quotes juga ya. Saat Gus Samsudin kemarin lapor, terus kemudian ada Persatuan Paranormal Indonesia yang melaporkan bahwa paranormal ini jadi atau dukun jadi berkurang itunya. Kalau saya bilang enggak. Orang ini malah semakin penasaran dan pengen pergi ke dukun. Bahkan kalau dibilang bahwa misalkan Gus Samsudin ini dianggap namanya jadi jelek. Loh enggak loh, orang-orang ini jadi tahu loh Gus Samsudin itu siapa. Saya pikir sekarang ini Gus Samsudin itu sama terkenalnya dengan mungkin juga Ustadz Abdul Somad, dengan juga mungkin ini Pak D. Roma Irama juga. Saya pikir namanya sekarang udah bisa disejajarkan. Semua orang Indonesia ini saya pikir sudah tahu Gus Samsudin itu siapa. Itu terkenal loh. Dan ini semua ya berkat memang Allah SWT. Tapi lewatnya ya Marcel Radival. Saya bilang seperti itu. Marcel pun juga jadi terkenal karena Gus Samsudin. Saya tadi kan bilang saya pun jadi ikut lebih terkenal lagi. Nah tapi kalau saya bilang dari sini bahwa yuk makanya kita selesaikan ini dengan sesuatu yang produktif, positif.
Untuk karir masing-masing. Karir masing-masing. Iya. Sebenarnya itu tadi, karirnya dua-duanya ini melejit. Artinya ke depannya kan. Iya, Nah, ke depannya. Nah, pertanyaannya Pak, harus yang lebih... dilihat dari kartu punya Mas Denny. Saya ngambil kartunya, ada jawabannya tadi semuanya sompral loh. Pertanyaan yang lebih berani dong coba. Jangan cuman menurut ini, tadi kan sudah jelaskan ke depannya akan seperti apa. Coba, nanya apa? Iya kan ke depannya tadi Mas Denny bilang barangkali mereka bisa kerjasama bareng. Oh iya, iya. Nah, ini kan karir masing-masing. Ya, masing-masing punya karir seperti apa ke depannya. Kayak Gus Samsudin, karirnya nanti ke depannya seperti Oh, itu apa, tadi, dan- dua-duanya akan semakin bagus. Hmm. Saya bilang akan semakin bagus. Tadi yang saya sama Master Limbat itu prediksikan, salah satunya itu akan hancur kalau mereka tidak ketemu. Dan ini berkepanjangan dan menjadi liar kemana-mana. Karena nantinya harus ditentukan hanya satu pemenang saja. Tapi kalau mereka ini ketemu, akan lahir sesuatu yang baru, yang menarik, yang akan membuat orang-orang ini akan lebih positif lagi. Saya sudah katakan, apapun ini nggak akan memberantas dan menghilangkan perdukunan. Akan tetap ada, sampai kapanpun. Dan terus, kenapa kita harus melakukan ini? Melakukan apa sih Mas Darko? Pesulap merah sama Gus Samsudin ya silahkan lah ya. Tapi kalau saya membaca banyak komentar dari para netizen, ini saat mereka nggak suka sama Marcel atau nggak suka sama Gus Samsudin, komentarnya itu, aduh kayak orang nggak berpendidikan semua. Mohon maaf ya, udah kasar, udah keterlaluan dan ini nggak mencerminkan bangsa yang konon katanya ini ramah, terus orang-orangnya ini santun, umat Muslim paling banyak sedunia loh kita ini. Masa begini akhlaknya dalam mengomentari orang ya. Dan kalau menurut saya itu yang saya sesalkan. Untuk proses hukum dari kartu itu gimana? Tadi saya udah ngomong tapi nggak apa-apa ya. Saya komentarin dari kartu, sorry. Ini akan terus dikawal dan berusaha dilakukan. Tapi setiap saat mau dilakukan proses, pasti akan batal. Nggak akan jadi sebuah kasus yang menghasilkan sesuatu. Kalau menurut saya, ini akan jadi kayak, kalaupun nanti Marcel terus mau melaporkan, ya sudah, ini saling lapor, nggak akan ada hasilnya. Karena tadi saya bilang, kepolisian Republik Indonesia itu juga cerdas. Nggak mau dia ikut ngurusin sesuatu yang, ini absurd gitu, kalau harus dilaporin ke kepolisian gitu. Apa. Ya itu tadi kayak kayak kita misalkan datang ke UGD gitu ya. Terus waktu kita datang ke situ, emang sakit apa? Aduh, saya datang ke sini cuman ini sariawan. Lah itulah ada orang yang kecelakaan, ya kan? Orang mau melahirkan, mau meninggal dunia. Orang yang stroke, orang yang asma akut. Ini orang, apakah sakit? Datang ke UGD. Ya boleh aja. Bayar ya bayar, diterima. Tapi diketawain nggak? Saya pikir sih itu. Saya bukan mengecilkan loh ya, artinya di sini. Karena kalau ini dilaporkan sebagai ITE, itu juga menurut saya itu tidak masuk akal. Karena apa kemudian yang penutupan padepokan itu kan sesuatu yang sifatnya ya karena adanya keributan itu harus terjadi. Tapi saya yakin, aku yakin akan buka lagi dan lebih rame. Pegang kata-kata saya. Di antara mereka berdua, siapa sih yang paling takut? Artinya nih takut dibongkar gitu. Pakai kartu atau enggak? Iya dong. Takutnya itu karena mata pencahariannya ini akan hilang. Oke. Tapi kalau boleh saya katakan di sini, kalaupun seandainya pun Gus Samsudin di sini bilang, seandainya loh ya bilang, ya sudah, saya bilang kalau apapun yang ada di YouTube saya itu adalah hiburan. Selesai. Saya yakin, saya jamin, malah akan naik, malah akan nambah pundi-pundi rupiahnya. Malah enggak. Karena kan dia Enggak. Saya yakin enggak. Orang masih akan tetap percaya. Orang masih akan tetap datang. Yakin. Kalau Anda tanya itu tadi, yang paling takut ya Gus Samsudin. Karena kan dia yang dijadikan objek. Nah, tapi kalaupun dia bilang apapun yang saya lakukan di YouTube saya, itu adalah sebuah entertainment atau hiburan. Udah titik. Apakah dia bilang dia nipu? Enggak. Apakah dia bilang dia bohong? Enggak. Ini hiburan. Lah boleh nggak Ustadz menghibur? Atau misalkan seorang Gus atau Kiai atau apapun itu menghibur? Nggak apa-apa juga. Saya pikir saat misalkan Maulana. Ya Ustadz Maulana, maaf saya jadi lupa karena banyak sekali Ustadz. Kan jamaah itu kan dia sengaja melakukan itu untuk menghibur dan nggak apa-apa.
Yang penting kalau seandainya dia niatnya syiar, dia niatnya memang ingin mengajak dan menunjukkan Islam yang damai, yang positif. Apa yang salah? Ini tuh makanya saya bilang, mereka itu yang dihadapi bukan mereka masing-masing, tapi egonya. Tapi kan bicara Gus perbedaannya itu kalau Ustadz Maulana memang penceramah. Betul, Nah, sedangkan Gus Samsudin ini lebih pada pengobatan. betul. Karena dulu juga pernah ada Mm-mm. seorang ustadz Mm-mm. dulu, Mm-mm. nah kita sebut aja inisial UGD. Mm-mm. Itu kan hampir sama melakukan prakteknya seperti Gus Samsudin. Mm-mm. Ini akhirnya dengan terbongkarnya itu pasiennya pada kabur, bahkan dia sendiri menjadi terpidana atau menjadi seorang pesakitan. Oke, Gimana? tapi saya tanyakan sekarang, apakah kasus itu diketahui orang seluas sekarang ini? Tidak. Apakah ternyata semua... Ramai-ramainya sama. Enggak dong, ini lebih rame dong. Ya. Ini lebih rame. Iya, makanya. Medsos. Betul. Kalau seandainya memang yang akan menuntut adalah pasiennya, nah itu beda cerita. Tapi saat dia menunjukkan bahwa yang ada di YouTube ini adalah entertainment, apakah itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan dia bohong? Tidak. Tapi ada rasa kekhawatiran seperti Ada kekhawatiran, tapi saya katakan jangan khawatir. Dan kenapa saya bilang jangan khawatir? Karena sepertinya beliau ini belum mengerti YouTube ini bekerja dengan cara apa. Malah dia sekarang itu ngelawan, nggak dilemesin. Ini yang akan membuat semuanya akan jadi